Dan di saat itu juga Gong datang menghampiri mereka dengan memperkenalkan dirinya yang berasal dari dunia dewa yang turun ke bumi. Ia merupakan murid pertama dari Kaisar Dewa yang diutus untuk membantu kerajaan Zhang dalam membasmi kejahatan di istana. Kemudian Gong mulai mengobati sang kaisar dengan mengatakan jika sang kaisar tidaklah keracunan, melainkan terlalu banyak minum arak yang membuat luka di tubuhnya itu kembali kambuh. Dengan segera ia pun memberikan sebuah pil yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Hanya dalam hitungan menit sang kaisar bisa bangun kembali dan merasa tubuhnya seperti kembali sembuh. Dengan bersamaan Daji saat ini bertemu dengan Yang Jian dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk kabur dari istana dan mulai hidup baru di luar sana. Di tempat lain, terlihat sang kaisar dewa saat ini tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui keberadaan Gong di bumi. Ia pun sadar semuanya ini ulah dari Zuzi, karenanya Zuzi lah yang bisa melakukan semuanya ini. Yang kemungkinan kalau Gong telah bekerja sama dengan Zuzi yang merupakan iblis. Akan tetapi ia tidak khawatir, dikarenakan Jiang Xia pasti bisa menghentikan tindakan jahat yang dilakukan oleh Gong. Singkatnya, Yang Jian yang kembali ke rumah seketika melihat Wuji bersama Lan sedang bermesraan, yang membuat Yang Jian melihatnya menjadi bahagia atas hubungan mereka saat ini. Lalu ia pun pergi untuk menemui Jiang Xia dan mengetahui kedatangan Jiang Xia seketika beranjak dari tempat tidurnya, padahal dari istrinya sendiri sulit untuk membangunkannya. Di sana Yang Jian mengatakan kedatangannya saat ini untuk berpamitan karena nanti malam ia hendak pergi bersama Daji keluar dari kota tersebut. Mendengar rencana itu membuat Jiang Xia melarangnya untuk pergi, namun Yang Jian tidak peduli. Setelah itu ia pun berpamitan kepada mereka berdua untuk menjaga diri baik-baik. Terlihat Jiang Xia kembali melihat garam yang terjatuh di sana dan menyadari masa depan Yang Jian sangatlah berbahaya, yang dimana Yang Jian akan tewas terbunuh. Mengetahui hal itu dengan segera ia pun pergi untuk menyusulnya, dan ia pun berhasil menyusul Yang Jian dengan mengajaknya untuk kembali dikarenakan masa depan yang ia lihat Yang Jian akan tewas terbunuh. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya juga menjadi korban, namun justru Yang Jian tidak peduli dan tetap pergi dari sana. Singkatnya, di malam harinya terlihat seorang pelayan datang ke hadapan sang kaisar dengan memberitahukan jika Daji telah menghilang dari istana. Mendengar kabar tersebut membuat sang kaisar menjadi sangatlah terkejut, dan ia pun segera menghampiri kamar Daji. Terlihat para pelayan memberikan sebuah kain hitam dan mencurigai kalau Daji telah diculik. Sesaat beberapa pasukan melihat seseorang yang sangat mencurigakan, mereka pun langsung mengajarnya. Sementara itu Fei Zong menemui sang kaisar mengatakan kalau ia tahu keberadaan Daji saat ini, yang pastinya berada di kamar permaisuri Fei Hun. Sedangkan Yin Jiao saat ini menjemput Daji untuk segera dibawa ke kamar permaisuri Fei Hun. Dan pada akhirnya orang yang mencurigakan itu telah tertangkap dan dituduh sebagai penculik. Saat dilihat ternyata orang tersebut adalah Xiao Er. Dan pada akhirnya Daji bersama Yang Jian telah bertemu satu sama lain dan akan pergi. Namun ternyata akses pintu rahasia untuk mereka lewati tiba-tiba tidak bisa terbuka, seperti terkunci dari dalam. Sedangkan dari arah luar mereka sadar kalau sang kaisar sebentar lagi akan datang. Dan dengan cepat mereka semua berhasil disembunyikan dan terlihat permaisuri Fei Hun sedang berpura-pura bangun tidur. Di sana sang kaisar mengatakan jika Daji berada di kamar Fei Hun, sehingga semua pasukannya pun dikerahkan untuk menggeledah tempat itu. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Daji di sana. Tak lama kemudian Tuan Wu Cheng memberikan informasi kalau penjahat yang menculik Daji saat ini telah tertangkap. Kemudian sang kaisar yang melihat penjahat itu adalah Xiao Er sangatlah tak menyangka, dikarenakan yang ia tahu Xiao Er anak yang paling baik. Ia pun dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Daji saat ini. Dengan bersamaan Daji bersama Yang Jian berhasil tiba di kereta kuda. Tinggal selangkah lagi mereka akan berhasil kabur dari sana. Namun seketika Zong datang ke sana dengan melaporkan kepada Yin Jiao kalau Xiao Er saat ini telah ditangkap oleh sang kaisar dan dituduh sebagai orang yang menculik Daji. Yang Jian yang mendengar hal itu menjadi sangatlah panik dan ia pun akan pergi sebentar untuk menyelamatkan Xiao Er. Sementara itu Xiao Er mengaku kalau memang ia yang menculik Daji, namun ia tak mau mengatakan keberadaan Daji saat ini, sehingga sang kaisar yang geram hendak membunuhnya. Dan tiba-tiba Yang Jian berlari dengan cepat untuk menghentikan semuanya ini. Sedangkan dari kejauhan, Daji yang melihat Yang Jian hendak mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Xiao Er, ia pun menjadi terbakar api cemburu, dikarenakan Yang Jian lebih memilih Xiao Er daripada dirinya. Dan kemudian ia pun langsung menemui sang kaisar. Singkatnya mereka berdua pun langsung diinterogasi oleh sang kaisar, dan di sana Yang Jian mengaku kalau semuanya ini merupakan perbuatannya, sedangkan Xiao Er juga mengaku penculikan itu adalah perbuatannya juga. Dikarenakan mereka berdua saling mengaku, membuat Daji semakin muak melihatnya. Tak lama kemudian permaisuri Fei Hun masuk ke dalam. Dikarenakan sudah terlanjur basah, Fei Hun tetap berencana menyingkirkan Daji dari sana dengan mengatakan kalau sebenarnya Yang Jian adalah kakak angkatnya Daji dan mereka berdua juga merupakan sepasang kekasih.
Kemudian Yang Jian angkat bicara dengan mengakui semuanya ini dengan mengatakan jika Daji merupakan adiknya, namun mereka tidak saudara. Dengan lantang ia pun menantang sang kaisar untuk bertarung dengannya, dikarenakan ia ingin membalaskan dendam atas kematian orang tua angkatnya, beserta semua orang yang telah tewas di klan Jizhou yang pernah dihancurkan oleh sang kaisar. Dan apabila ia menang, maka ia mau Xiao Er dilepaskan, sehingga sang kaisar pun menerima tantangannya tersebut. Terlihat Xiao Er pun menangis di dalam penjara dikarenakan ulah dirinya saat ini pelarian Yang Jian menjadi gagal dan ia takut Yang Jian akan kalah dalam pertarungan tersebut. Namun di sana Yang Jian berjanji kalau ia tidak mungkin kalah dalam pertarungan itu dan akan segera menyelamatkannya. Singkatnya keesokan harinya, Yang Jian pun mulai berlatih pedang untuk mempersiapkan diri. Tak lama kemudian Daji pun datang menemuinya dan sekali lagi ia memintanya untuk memilih antara dirinya dengan Xiao Er, dan ia pun siap pergi bersamanya saat ini juga untuk hidup bahagia di luar sana. Namun Yang Jian tidak bisa melakukan hal seperti itu dikarenakan sama saja Xiao Er yang berada di dalam penjara akan tewas terbunuh. Ia tak mau mengorbankan nyawa seseorang demi kebahagiaan mereka berdua, dan mendengar jawaban tersebut membuat Daji menangis. Sementara itu Jiang Ziya melihat masa depan Yang Jian yang akan segera tewas terbunuh. Tidak hanya itu, ia juga melihat dirinya di masa depan sedang membantu Yang Jian, dan pada akhirnya ia pun ditangkap oleh sang kaisar dan dipenjara. Film pun dilanjutkan dengan sang kaisar yang sedang berlatih melawan para budak, dan sang kaisar mengatakan siapapun yang berhasil melukai tubuhnya sedikit saja maka mereka akan dibebaskan, bahkan diberikan hadiah, sehingga mereka semua langsung menyerang secara bersamaan. Namun dikarenakan sang kaisar memiliki kungfu yang cukup tinggi, sehingga para budak tersebut harus terbunuh dengan mudahnya. Singkatnya mereka berdua telah berada di arena pertarungan, dan di sana sang kaisar memberitahukan kepada semua orang jika Yang Jian berhasil membunuhnya, maka Yang Jian bersama Xiao Er boleh pergi dari istana, dan pertarungan pun terjadi di sana. Namun di dalam pertarungan tersebut, Yang Jian bukanlah lawan bagi sang kaisar, sehingga Yang Jian pun harus kalah dan akan dibunuh olehnya. Kemudian di sana Yang Jian mengatakan kepada Xiao Er jika ia meminta maaf karena tidak berhasil menyelamatkannya. Dan di saat Yang Jian akan dibunuh, tiba-tiba angin besar pun menyerang mereka semua, yang ternyata itu merupakan tindakan dari Jiang Ziya yang akan menyelamatkan Yang Jian. Dengan menggunakan batu gioknya, ia pun akan kembali ke dunia dewa. Namun batu giok tersebut hanya bisa membawa satu orang saja, sehingga ia diberikan kepada Yang Jian agar dia bisa selamat. Dikarenakan ulahnya tersebut, sang kaisar pun memerintahkan pasukannya untuk memasukkan Jiang Ziya ke dalam penjara dan menghukum mati Xiao Er. Kemudian Daji menghampirinya dengan meminta sang kaisar untuk tidak melakukan hal itu dikarenakan pertarungannya dengan Yang Jian masih belum selesai dan Xiao Er belum bisa dihukum mati, yang pada akhirnya kaisar pun tidak jadi membunuhnya. Di tempat lain terlihat Yang Jian saat ini berada di dunia dewa. Ia pun dihajar habis-habisan oleh Yun. Karena ulahnya tersebut, saat ini Jiang Ziya dalam bahaya, dan satu-satunya jalan untuk Jiang Ziya bisa kembali ke dunia dewa saat ini telah dipakai oleh Yang Jian. Namun seketika kaisar dewa memanggil mereka untuk segera menghadap. Terlihat Yang Jian berada di istana para dewa. Dengan mengetahui jika kaisar dewa merupakan guru Jiang Ziya, dengan segera ia pun hormat kepadanya. Akan tetapi kaisar dewa langsung menghukumnya dan dikurung di sebuah tempat, dikarenakan kehadirannya bisa membuat kehancuran 3 alam jika kekuatan tersebut disalahgunakan olehnya. Sementara Jiang Ziya saat ini dikurung di dalam penjara, namun ia dengan mudahnya menghancurkan kunci penjara tersebut. Di saat akan keluar, ada sebuah portal yang menghalanginya, dan ternyata itu merupakan ular dari Gong yang sangat murka kepadanya dikarenakan telah mengirim Yang Jian ke dunia dewa, yang dimana hal tersebut merusak rencananya saat ini. Dikarenakan Yang Jian sudah tidak berada di istana, Daji tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Ia pun meminta Jushi untuk membantunya merusak isi pikiran sang kaisar dan memfitnah permaisuri Feihun agar tersingkir dari istana. Ia pun membutuhkan seseorang untuk menjadi budaknya agar semua misinya bisa berjalan dengan sempurna. Semenjak kejadian sebelumnya membuat saat ini Daji berubah sikap menjadi jahat. Di sisi lain, Fei Zong mendapatkan surat dari Daji yang ingin bertemu dengannya. Ia pun menjadi sangat senang dikarenakan ia tahu Daji ingin bekerja sama dengannya. Yang ternyata di saat bertemu, Daji sudah mengetahui kalau kehancuran klan Jizhou miliknya beserta kematian kedua orang tuanya itu semuanya akibat ulah dari Fei Zong.
Ia bisa saja memaafkannya, namun dengan satu syarat, Fei Zong harus menjadi anak buahnya dan harus melakukan segala perintahnya. Tak lama kemudian Daji membuat semua pelayannya tewas seketika akibat telah mendengarkan semua percakapan mereka, dan hal itu membuat Fei Zong sangatlah terkejut melihatnya, yang membuatnya sangat takut kepada Daji. Setelah ia pergi, Zuzi pun langsung keluar, yang ternyata semua itu hanyalah ilusi belaka, dan beberapa pelayan tadi hanya sekelompok karung jerami yang bertujuan supaya Fei Zong takut kepadanya. Sementara saat ini sang kaisar tak sengaja melihat Daji sedang bersama Yang Jian, yang di saat itu mereka berdua pun akan kabur dari istana. Namun ternyata semuanya itu hanyalah mimpi, dan orang yang membuat mimpi tersebut adalah Zuzi untuk menghancurkan pikiran sang kaisar. Dan singkatnya, di malam harinya akibat dari mimpi tersebut, sang kaisar pun tidak ingin jauh dari Daji dan harus tetap berada di dekatnya, yang secara diam-diam Daji membuat sang kaisar mabuk berat. Dengan bersamaan di dunia dewa, terlihat Yang Jian terus memohon agar diturunkan kembali ke bumi, dikarenakan ia tak mungkin bisa berada di sana terlalu lama. Kaisar dewa akhirnya mengeluarkannya dari dunia dewa dan menurunkannya kembali ke bumi. Baru saja turun ke bumi, ia tiba-tiba disegel oleh Gong yang ternyata sudah menunggu kedatangannya, yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Sementara di istana, terlihat sang kaisar yang tertidur pulas. Dengan segera Daji pun mencuri plakat kerajaan di dalam lemari. Setelah itu ia pun memberikan plakat tersebut kepada Fei Zong, dan Fei Zong segera memberikan kepada seorang pria yang sudah ia sewa sebelumnya. Di tempat lain, terlihat Lan bersama ibunya menemukan botol kendi milik Yang Xia, dan di dalamnya terdapat arak yang sangat harum. Bahkan dituangkan ke dalam kendi besar air tersebut tidak habis-habis. Dengan bersamaan Daji mengajak kaisar untuk turun ke kota sambil jalan-jalan melihat pemandangan, yang dimana semuanya ini memang sudah direncanakan oleh Daji bersama Fei Zong. Sesaat mereka semua mencium bau arak yang begitu harum, sehingga mereka pun ke tempat kedai tersebut dan meminum arak itu di sana bersama pengawalnya. Di sana sang kaisar bersama pengawalnya merasa bahagia dikarenakan baru kali ini ia meminum arak seenak itu. Namun tiba-tiba Lan bersama ibunya menjadi kaget dikarenakan kendi ajaib itu sudah tidak bisa mengeluarkan arak lagi, dan saat ini hanya tersisa satu kendi arak. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pria yang sudah disewa oleh Fei Zong sebelumnya, dan pria itu juga memesan arak di kedai tersebut, sehingga ia pun berebut arak dengan sang kaisar. Namun tiba-tiba pria tersebut seketika akan membunuh sang kaisar, akan tetapi ia dikalahkan begitu mudahnya dan ditangkap oleh pasukan yang berjaga. Di saat kembali ke istana, sang kaisar merasa heran dikarenakan kepergiannya sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain dan hanya beberapa orang saja yang tahu. Namun kenapa bisa ada seorang pria yang akan membunuhnya, dan kenapa bisa pria itu tahu keberadaannya? Ia pun mencurigai pasti ada pengkhianat yang membocorkan rahasia kepergiannya tersebut dengan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Sementara di tempat lain, terlihat Gong yang terus memfitnah Jiang Xia dengan mengatakan kalau Jiang Xia sebenarnya ingin membunuh Yang Jian. Alasan kenapa Jiang Xia tidak ingin melatihnya dikarenakan sebenarnya dia ingin merebut mata langitnya tersebut. Dan seketika Gong memberikan sedikit kekuatannya untuk mengaktifkan mata langit milik Yang Jian, dikarenakan dengan begitu Yang Jian akan bisa menjadi jauh lebih kuat. Di istana, terlihat pria yang ingin membunuh sang kaisar itu pun diinterogasi di sana, dan pria itu pun mengaku kalau ia berasal dari klan Jizhou yang telah dihancurkan oleh sang kaisar. Saat ini ia ingin menuntut balas dendam dan ingin sekali membunuhnya. Sedangkan pasukan kerajaan saat ini menggeledah isi rumah pria tersebut dan menemukan sebuah barang. Kemudian Tuan Wu Cheng bertanya kepada pria itu kalau memang pria itu berasal dari klan Jizhou, maka ia ingin mengetahui apakah dia mengenal Tuan Su yang merupakan pemimpin dari klan Jizhou. Pria itu pun menjawab kalau ia mengetahuinya dikarenakan ia merupakan seorang jenderal di klan Jizhou. Kemudian Tuan Wu Cheng kembali bertanya tanggal berapakah Tuan Su lahir, sehingga pria itu pun menjawabnya dengan salah, dan Tuan Wu Cheng menuduhnya sudah berbohong, sehingga ia memastikan kepada sang kaisar kalau pria ini berbohong dan bukan dari klan Jizhou. Kemudian barang milik pria itu pun dibawa ke istana untuk diserahkan kepada sang kaisar, dan terlihat isi tas itu terdapat batu giok dan plakat milik permaisuri Fei Hun. Dan pada akhirnya pria itu pun mengaku kalau ia disuruh oleh permaisuri Fei Hun untuk membunuh sang kaisar. Mendengar hal tersebut, semua menteri di sana tidak percaya atas ucapannya itu dan meminta sang kaisar untuk tidak usah mempercayai perkataan pria tersebut. Namun dikarenakan semua bukti sudah berada di sana, sang kaisar pun memerintahkan pasukannya untuk segera memanggil permaisuri Fei Hun ke sana.
Akan tetapi belum sempat dipanggil seketika permaisuri Feihun sudah lebih dulu datang ke sana. Setelah masuk, terlihat permaisuri Feihun bertanya ada apa ini dan siapa pria tersebut. Seketika pria itu meminta maaf kepada permaisuri Feihun dikarenakan dia gagal dalam misinya yang telah diberikan. Dan permaisuri Feihun yang tidak mengetahui apapun langsung merasa keheranan dikarenakan dia tidak mengenal pria itu sama sekali. Yang seketika permaisuri Feihun pun menyadari jika dirinya saat ini telah dijebak. Namun sayang semuanya sudah terlambat dikarenakan sang kaisar yang sudah bosan akan alasan tersebut langsung memberikan perintah untuk mencabut gelar permaisurinya dan melepaskan pakaian kerajaannya sehingga statusnya diturunkan menjadi seorang pelayan. Sementara itu Gong hendak membangkitkan rasa amarah Yang Jian dengan memperlihatkan kembali masa lalu kelamnya. Dengan begitu Yang Jian diselimuti amarah dan mampu mengeluarkan kekuatan mata langitnya yang seketika kekuatan Yang Jian mulai aktif. Setelah itu Gong mengatakan kepadanya jika Jiang Xia bukanlah orang baik dikarenakan dia berencana membunuh Yang Jian dan mencuri kekuatannya tersebut. Dengan diselimuti rasa marah dan dendam seketika Yang Jian membenci Jiang Xia dan mengakui kalau Gong merupakan gurunya saat ini. Sementara itu Jiang Xia akhirnya ditarik oleh Kaisar Dewa untuk kembali ke dunia dewa. Di sana Kaisar Dewa memberikan perintah untuk membunuh Yang Jian, yang tentu saja Jiang Xia menolaknya dan ia tak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Oleh karena itu sang Kaisar Dewa akan turun ke bumi untuk membunuh Yang Jian. Dan mendengar hal itu Jiang Xia meminta satu kali kesempatan untuk membuat Yang Jian sadar kembali, yang dimana Gong saat ini sedang membangkitkan mata langit di tubuh Yang Jian. Tak lama kemudian ia pun tersadar dari mimpinya dan dia mengetahui itu bukanlah mimpi belaka. Portal yang menghalanginya di sana juga telah dihilangkan oleh sang Kaisar Dewa dan terlihat pedang Xuan Yuan tergeletak di tanah. Di tempat lain terlihat Feihun yang berada di kamar dipanggil oleh sang kaisar untuk segera keluar. Di sana sang kaisar memintanya untuk segera mengakui kesalahannya dikarenakan sudah beberapa hari ini Feihun tidak mengaku kalau semuanya ini merupakan ulah dari seseorang yang hendak memfitnahnya dan dituduh sebagai dalang yang akan membunuh sang kaisar. Sementara saat ini Gong terus mencuci otak Yang Jian supaya membuatnya menjadi marah agar mata langitnya bisa keluar dengan sempurna. Dan Xiao Er yang mencari keberadaannya sesaat mendengarkan suara teriakan dari Yang Jian. Terlihat Xiao Er pun berhasil menemukan Yang Jian. Namun dikarenakan Yang Jian dipenuhi rasa dendam dan kekuatan mata langit telah mengendalikan tubuhnya, seketika Xiao Er di sana bahkan tidak ia kenali sama sekali. Tak lama kemudian Jiang Xia datang ke sana dan mencoba menyadarkannya. Namun justru Yang Jian balik menyerang dikarenakan dari perkataan Gong sebelumnya kalau Jiang Xia berusaha membunuhnya. Karena tidak ada pilihan lain, Jiang Xia menggunakan pedang Xuan Yuan-nya dan mengorbankan jiwanya untuk mensucikan kekuatan mata langit. Sesaat roh milik Jiang Xia mendekatinya sambil mengatakan terdapat dua jenis kekuatan milik Yang Jian, yaitu mata langit yang membuatnya menjadi kuat namun menjadi jahat. Yang kedua adalah mata cahaya bulan yang membuatnya menjadi kuat dan tidak menjadi jahat. Yang saat itu Jiang Xia menginginkan Yang Jian tidak terpengaruh oleh dendam miliknya dikarenakan bukan hanya dirinya yang akan hancur.